Miliano Jonathans pulihkan performa dulu baru bicara soal timnas Indonesia. Fokus musim ini jadi alasan kuat pemain muda berdarah Depok ini. Mustahil. Media Vietnam meremehkan ambisi timnas Indonesia ke ranking 50 dunia. Ambisi besar Indonesia jadi perbincangan panas di seluruh Asia. Tanggapan mengejutkan Tom Haye terhadap ancaman mundur Erick Thohir usai kekalahan timnas Indonesia dari Jepang. Keberanian yang membuat semangat timnas bangkit dan makin teguh menuju Piala Dunia 2026. Dulu diremehkan, sekarang kagum. Pemain Vietnam akui kualitas naturalisasi timnas Indonesia. Perjalanan luar biasa dari cibiran menjadi pengakuan di dunia sepak bola ASEAN. PSSI sudah bergerak. Akankah Jayden Oosterwolde gabung timnas Indonesia atau pilih Belanda? Dengan banyaknya tawaran, apa alasan Jayden masih menunda keputusannya? Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Erick Thohir fokus pada Ole Romani, Mauro Zijlstra masih menunggu panggilan PSSI. Di tengah proses naturalisasi Ole Romani, bagaimana peluang Mauro Zijlstra masuk radar timnas Indonesia? Begini kisah menariknya. Erick Thohir yakin Piala ASEAN edisi 2024 bukan sekadar uji coba. Indonesia harus juara. Dengan harapan tinggi dari masyarakat, bisakah target ini tercapai? Berikut ini ulasannya. Calvin Verdon tegaskan bahwa Indonesia bisa bungkam Jepang dan lolos ke Piala Dunia asalkan momen ini dimanfaatkan. Verdon percaya peluang Garuda terbuka lebar jika strategi dan kondisi lawan mendukung. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Miliano Jonathans pulihkan performa dulu baru bicara soal timnas Indonesia. Fokus musim ini jadi alasan kuat pemain muda berdarah Depok ini. Penyerang muda Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans, kembali menjadi sorotan. Pemain berbakat ini mengungkapkan bahwa dirinya belum memutuskan untuk membela timnas Indonesia meskipun memiliki peluang besar melalui darah sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal ini disampaikan Miliano dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, Voetbalzone. Belum sih, jujur saja, ujar Miliano Jonathans seperti dilansir dari Bola Sport. Saya sudah pernah bahas soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang terus tanyakan, lanjutnya. Sebagai salah satu dari 12 marga Belanda di kota Depok, Miliano memang memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun di saat yang sama, ia juga berpeluang membela timnas U21 Belanda. Pilihan ini membuatnya memutuskan untuk menunda keputusan besar tersebut hingga akhir musim 2024-2025. Penyerang berusia 20 tahun ini mengaku masih fokus pada pemulihan performanya setelah mengalami cedera panjang. Miliano sempat absen selama 243 hari akibat cedera ACL dideritanya pada musim 2023-2024. Tapi saya sudah bilang ke mereka saya baru pulih dari cedera, ujar Miliano. Jadi, musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin. Saat ini Miliano menunjukkan performa yang luar biasa di kasta kedua Liga Belanda. Dari 13 penampilannya musim ini, ia sukses mencetak 8 gol dan menyumbang 3 assist. Ia kerap menjadi andalan di posisi penyerang sayap kanan skuad Vitesse Arnhem. Keputusan besar tentang tim nasional mana yang akan ia bela akan diumumkan pada akhir musim. Nanti di akhir musim, kata Miliano, baru saya akan mengambil keputusan. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan Miliano Jonathans ini? Apakah ia sebaiknya memilih timnas Indonesia atau tetap fokus pada kariernya di Belanda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Mustahil. Media Vietnam meremehkan ambisi timnas Indonesia ke ranking 50 dunia. Ambisi besar Indonesia jadi perbincangan panas di seluruh Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan ambisi besar untuk membawa timnas Indonesia menembus peringkat 50 besar dunia dalam ranking FIFA. Target ini merupakan bagian dari program jangka panjang yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2045. Ini sebuah program yang besar di mana Indonesia ingin masuk ranking 50 besar dunia di tahun 2045. Untuk di Asia menargetkan kalau bisa masuk di 9 besar. Ini tentu program jangka panjang, ujar Erick Thohir seperti dikutip dari Bola Sport. Namun, media Vietnam Soha meragukan mimpi besar ini. Mereka menilai bahwa target tersebut hampir mustahil dicapai oleh timnas Indonesia, mengingat posisi saat ini yang masih berada di peringkat 130 dunia. Timnas Indonesia memasang target yang mustahil di tahun 2045, tulis Soha. Pendapat tersebut bukan tanpa dasar. Soha menyebut Indonesia harus mengalahkan tim kuat untuk mendongkrak posisi mereka di ranking FIFA. Meskipun timnas Indonesia baru saja mengalahkan Arab Saudi dan naik 3 peringkat, kemenangan itu belum cukup signifikan. Saat ini Indonesia masih berada di peringkat 130 dalam ranking FIFA dan di peringkat 23 Asia. Meskipun ada banyak kemajuan baru-baru ini, peringkat Indonesia belum terlalu meningkat. Mereka membutuhkan lebih banyak kemenangan atas lawan kuat seperti Arab Saudi, lanjut Soha. Pada tahun 2025, timnas Indonesia akan kembali memiliki peluang besar untuk menambah poin FIFA dalam laga-laga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan-lawan berat seperti Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain menanti. Setiap kemenangan melawan negara-negara yang berada di atas Indonesia dalam ranking FIFA akan memberikan poin penting. Namun sebaliknya, kekalahan bisa membuat peluang itu sirna. Apakah menurut Anda target besar Erick Thohir ini realistis atau justru seperti yang dikatakan media Vietnam, misi mustahil? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Tanggapan mengejutkan Tom Haye terhadap ancaman mundur Erick Thohir usai kekalahan timnas Indonesia dari Jepang. Keberanian yang membuat semangat timnas bangkit dan makin teguh menuju Piala Dunia 2026. Sebuah kejutan luar biasa datang dari bintang tim nasional Indonesia, Tom Haye, yang terkejut mendengar ancaman mundur dari Erick Thohir setelah kekalahan tragis yang dialami timnas Indonesia di tangan Jepang. Keberanian Erick Thohir untuk mempertaruhkan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI pasca kekalahan telak 0-4 di Stadion Gelora Bung Karno ternyata memberikan dampak mendalam bagi seluruh skuad Garuda. Haye mengaku terpesona dengan tindakan Erick yang berani pasang badan dan siap mengorbankan segalanya demi tim. Namun tahukah Anda, keberanian Erick justru menyulut api semangat timnas Indonesia untuk bangkit kembali. Perjalanan dramatis ini berawal saat timnas Indonesia dihantam kekalahan telak dari Jepang di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai hasil buruk tersebut, Erick Thohir yang memimpin PSSI mendekati ruang ganti dan mengungkapkan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap visi dan misi tim. Dalam momen penuh emosional itu, Erick bahkan menyatakan kesediaannya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI seandainya para pemain sudah merasa kehilangan kepercayaan terhadap proyek yang sedang mereka jalani bersama. Saya menghormati orang yang begitu terbuka dan siap pasang badan seperti itu, ujar Tom Haye dengan penuh rasa hormat kepada Erick dalam sebuah wawancara yang memukau di kanal YouTube The Haye Way. Ternyata sikap terbuka Erick justru membakar semangat para pemain termasuk Haye sendiri untuk lebih bertanggung jawab atas hasil yang tidak memuaskan tersebut.
Haye dengan penuh kebanggaan mengungkapkan bahwa dirinya dan para pemain timnas Indonesia merasa terhormat mewakili negara. Saya merasa terhormat untuk mewakili negeri. Saya sangat bangga kapanpun saya memakai jersey itu, tegasnya. Dan tak hanya itu, tekad para pemain semakin bulat. Haye menegaskan bahwa seluruh skuad Garuda kini memiliki tujuan yang sama melangkah ke Piala Dunia 2026. Kami ingin berdedikasi untuk sepak bola Indonesia. Dalam jangka pendek, kami ingin lolos ke Piala Dunia. Begitu juga untuk jangka panjang, tambah Haye dengan penuh semangat yang membara. Haye juga mengingatkan seluruh anggota tim untuk tetap bersatu, menjaga kekompakan, dan saling terikat dalam misi besar ini. Itu yang membuat kami kuat, ujarnya. Apakah Anda percaya bahwa timnas Indonesia bisa meraih impian itu? Setelah kalah telak dari Jepang, skuad Garuda bangkit dengan kemenangan dramatis 2-0 atas Arab Saudi, menjaga harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi 3 klasemen grup C dengan 6 poin, sebuah langkah besar menuju sejarah yang akan membanggakan bangsa. Bagaimana menurut Anda? Apakah semangat dan komitmen yang ditunjukkan Erick Thohir dan Tom Haye cukup untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Berikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Dulu diremehkan, sekarang kagum. Pemain Vietnam akui kualitas naturalisasi timnas Indonesia. Perjalanan luar biasa dari cibiran menjadi pengakuan di dunia sepak bola ASEAN. Apa yang dulu dianggap sepele kini berubah menjadi pengakuan luar biasa. Pemain Vietnam Nguyen Tien Linh dengan tegas mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki pemain naturalisasi yang berkualitas, sesuatu yang sebelumnya sempat diragukan oleh rekan senegaranya Doan Van Hau. Dulu Doan Van Hau tak segan mengejek kualitas pemain naturalisasi Indonesia. Menurutnya, jika mereka benar-benar hebat, seharusnya mereka berlaga di Eropa, bukan sekadar memperkuat timnas Indonesia. Jika para pemain itu benar-benar bagus, mereka akan berusaha untuk masuk ke timnas Belanda atau negara-negara sepak bola berkembang di Eropa, bukan menjadi pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Para pemain naturalisasi itu juga hanya berada di tingkat Asia Tenggara, ujarnya dengan nada meremehkan pada Maret lalu. Namun, apa yang terjadi sekarang? Perkataan tersebut seolah menjadi bumerang bagi Vietnam. Ternyata pemain Vietnam sendiri kini mulai mengakui kualitas pemain-pemain naturalisasi Indonesia. Nguyen Tien Linh, striker andalan Vietnam, dengan lantang mengungkapkan betapa kuatnya timnas Indonesia berkat hadirnya pemain-pemain berkualitas hasil naturalisasi. Indonesia adalah tim kuat di Asia Tenggara, kata Tien Linh, memberi pujian yang tak terbantahkan. Sontak pengakuan ini memberi dampak besar. Sejak sebelumnya direndahkan, kini timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi telah memperoleh pengakuan yang tidak hanya mengubah pandangan Vietnam, tetapi juga memperlihatkan betapa kerasnya persaingan di dunia sepak bola Asia Tenggara. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah pemain naturalisasi Indonesia benar-benar telah mengubah wajah sepak bola tanah air? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. PSSI sudah bergerak. Akankah Jayden Oosterwolde gabung timnas Indonesia atau pilih Belanda? Dengan banyaknya tawaran, apa alasan Jayden masih menunda keputusannya? Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Bek Fenerbahce Jayden Oosterwolde mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini memenuhi syarat untuk memperkuat 3 tim nasional sekaligus, Belanda sebagai tanah kelahirannya, Indonesia melalui garis keturunan, dan Suriname. Pernyataan tersebut diungkapkan Jayden dalam wawancara bersama ESPN.
Ia mengakui bahwa baik PSSI maupun Federasi Suriname telah menyatakan ketertarikan, tetapi Jayden masih menunda keputusannya. Mereka meminta saya membela Indonesia, ujar Jayden Oosterwolde seperti dilansir dari bolasport.com. Tim Suriname juga meminta saya, namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Saya hanya ingin Belanda. Itulah tujuan saya, tegasnya. Di bawah asuhan pelatih kondang Jose Mourinho di Fenerbahce, Jayden lebih banyak dimainkan sebagai bek kiri, meskipun ia juga mampu bermain sebagai bek tengah. Dengan kemampuan bertahannya yang solid, ia menjadi salah satu pemain muda yang cukup menjanjikan di kancah internasional. Dalam wawancara tersebut, Jayden juga membahas persahabatannya dengan dua pemain asal Zwolle lainnya, Tidjani dan Liano Reijnders. Ketiganya tumbuh bersama sejak level kelompok usia, bercita-cita untuk bermain di tim nasional Belanda. Tentu, Tidjani, saya, dan Liano tentu saja, ujar Jayden. Kami bertiga. Kami masih sangat muda. Setiap hari di dalam mobil van dari Zwolle ke Twente. Itu adalah mimpi kami tentu saja. Untuk berada di tim nasional Belanda bersama-sama. Kami hanya akan melakukannya, tutupnya. Dengan ketertarikan dari PSSI dan Suriname, apakah menurut Anda Jayden Oosterwolde sebaiknya memperkuat timnas Indonesia atau tetap mengejar impiannya bermain untuk Belanda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Erick Thohir fokus pada Ole Romani, Mauro Zijlstra masih menunggu panggilan PSSI. Di tengah proses naturalisasi Ole Romani, bagaimana peluang Mauro Zijlstra masuk radar timnas Indonesia? Begini kisah menariknya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terang-terangan mengakui bahwa hingga kini ia belum pernah berdiskusi dengan Mauro Zijlstra, pemain keturunan yang kini bermain untuk FC Volendam U21, terkait naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, Erick menegaskan bahwa langkah naturalisasi pemain akan terus dilakukan demi memperkuat skuad Garuda. Baginya, tujuan besar PSSI adalah memiliki 150 pemain berkualitas setara yang bisa diandalkan di berbagai level, mulai dari U17 hingga senior. Jika ada 150 pemain dengan kualitas yang sama, tim pelatih tak perlu pusing menghadapi masalah cedera, akumulasi kartu, atau kartu merah. Jadi kami terus mencari opsi pemain untuk memperkuat tim, ujar Erick seperti dikutip dari Tribun Bali. Saat ini fokus PSSI masih tertuju pada Ole Romani, penyerang FC Utrecht berusia 24 tahun. Proses naturalisasinya sedang berlangsung dengan harapan ia bisa memperkuat timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya dalam laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Sementara kita fokus di Ole Romani dulu, karena kita perlu striker. Mudah-mudahan selesai bulan Maret, ungkap Erick. Terkait Mauro Zijlstra, Erick mengakui belum ada langkah konkret. Saya belum pernah diskusi sama dia Mauro Zijlstra, ujar Erick menegaskan bahwa meski belum ada pembicaraan, PSSI tetap terbuka untuk proses naturalisasi di masa mendatang. PSSI memastikan mereka tak menutup pintu bagi pemain-pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Meski demikian, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses naturalisasi Ole Romani demi memperkuat tim merah putih. Bagaimana pendapat Anda? Apakah langkah Erick Thohir ini tepat? Dan apakah menurut Anda Mauro Zijlstra layak untuk masuk dalam daftar pemain naturalisasi selanjutnya? Tulis komentar Anda di bawah. Erick Thohir yakin Piala ASEAN edisi 2024 bukan sekadar uji coba. Indonesia harus juara.
Dengan harapan tinggi dari masyarakat, bisakah target ini tercapai? Berikut ini ulasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas menetapkan target bagi Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 atau yang biasa disebut Piala AFF. Dalam turnamen yang digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, skuad Garuda bergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Laga perdana akan dimulai pada 9 Desember 2024 dengan Myanmar sebagai lawan pertama. Namun hingga kini daftar pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia di turnamen ini belum diumumkan. Meski begitu, Erick memastikan bahwa skuad yang dibawa oleh Shin Tae-yong akan didominasi oleh pemain muda sebagai bagian dari regenerasi tim untuk masa depan. Ya, Shin Tae-yong akan memimpin. Saya sudah beri kesempatan, ungkap Erick, menegaskan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu tetap menjadi nahkoda di ajang 2 tahunan ini. Sementara itu, Indra Syafri dan Nova Arianto akan tetap fokus pada tim U20 dan U17, yang masing-masing menghadapi Piala Asia U20 dan U17 pada 2025 mendatang. Erick juga menegaskan bahwa meskipun Piala ASEAN 2024 dianggap sebagai ajang persaingan Asia Tenggara, target untuk Timnas Indonesia tetap tinggi. Kalau ikut, kita harus berikan yang terbaik. Kalau bisa juara, ya bagus, ucap Erick dengan penuh harapan. Sejak pertama kali digelar pada 1996, Indonesia belum pernah meraih gelar juara di Piala AFF. Skuad Garuda selalu menjadi runner-up tercatat 6 kali pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Predikat spesialis runner-up ini menjadi beban yang harus dihapuskan oleh Timnas Indonesia. Erick berharap di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mampu memutus kutukan tersebut dan membawa pulang trofi juara yang selama ini hanya menjadi mimpi. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Indonesia bisa meraih gelar juara kali ini? Atau akankah predikat spesialis runner-up kembali melekat? Tulis opini Anda di kolom komentar. Calvin Verdon tegaskan bahwa Indonesia bisa bungkam Jepang dan lolos ke Piala Dunia asalkan momen ini dimanfaatkan. Verdon percaya peluang Garuda terbuka lebar jika strategi dan kondisi lawan mendukung. Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdon mengungkapkan optimismenya bahwa skuad Garuda bisa melangkah ke Piala Dunia 2026 dengan syarat hasil positif diraih dalam 4 laga tersisa di kualifikasi. Jepang mungkin menjadi lawan terberat, tetapi Verdon menyebut ada skenario yang dapat membuka peluang kemenangan Indonesia atas Samurai Biru. Menurut Verdon, Timnas Indonesia bisa mencuri 3 poin dari Jepang jika mereka menurunkan skuad lapis kedua pada laga penutup grup C. 3 poin ini dianggap sangat krusial untuk menjaga peluang Garuda finish di 2 besar grup dan melaju ke Piala Dunia. Skuad Garuda baru saja melewati bulan berat di grup C. Meski kalah telak 0-4 dari Jepang pada 15 November 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong berhasil bangkit 4 hari kemudian dengan kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Kami kalah 4-0 dari Jepang, tetapi melawan Arab Saudi kami meraih kemenangan penting, kata Verdon dikutip dari Forza NEC. Sekarang semuanya sangat dekat. Kami memiliki kendali penuh dengan 2 pertandingan kandang tersisa, tambahnya. Kemenangan melawan Arab Saudi membawa Timnas Indonesia duduk di peringkat 3 dengan 6 poin. 2 laga kandang berikutnya melawan Bahrain dan Cina menjadi momen penentu yang menurut Verdon harus dimanfaatkan maksimal untuk menjaga asa lolos. Di klasemen grup C, Jepang hampir pasti melaju ke Piala Dunia 2026 dengan koleksi 16 poin, unggul jauh dari Australia di posisi kedua.
Timnas Indonesia sementara itu berharap bisa mencuri poin dalam pertandingan terakhir melawan Jepang pada Juni 2025 di kandang Samurai Biru. Verdon berharap Jepang sudah memastikan kelolosan sebelum laga tersebut, sehingga mereka akan memainkan skuad lapis kedua. Semoga mereka sudah lolos, sehingga mungkin mereka akan memainkan tim B, tutup Verdon dengan senyum penuh harap. Bagaimana menurut Anda? Apakah Timnas Indonesia mampu memaksimalkan skenario ini untuk mencetak sejarah ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Adaptasi cuaca dingin sukses, Indra Syafri yakin Timnas U20 lebih siap hadapi Piala Asia. Strategi Indra Syafri memastikan Garuda Muda tak gentar dengan tantangan di Cina. Timnas Indonesia U20 telah menyelesaikan pemusatan latihan di Jepang yang berlangsung dari 6 hingga 23 November 2024. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan rasa puasnya terhadap perkembangan anak asuhnya, terutama dalam adaptasi dengan cuaca dingin, yang menjadi fokus utama persiapan menuju Piala Asia U20 edisi 2025 di Cina. Dari sisi non-teknis, yaitu adaptasi pemain terhadap cuaca yang setelah kita lihat di Cina itu nanti di bulan Februari diprediksi suhu di antara 14 hingga 19 derajat, tidak terlalu dingin. Di sini rata-rata 4 hingga 11 derajat. Adaptasi pemain cukup baik, ujar Indra dalam kanal YouTube Timnas Indonesia. Tak hanya soal latihan, Indra juga memperhatikan detail kebutuhan pemain dalam menghadapi suhu dingin seperti jaket dan pakaian dalam khusus. Kita semua diskusikan persiapan berkompetisi di daerah dingin, tambahnya. Sementara itu, kiper Timnas U20, Ikram Al-Ghifari, turut menyampaikan perkembangan positif dari TC ini. Ia menyebutkan bahwa seluruh pemain menunjukkan keseriusan dalam latihan dan terus mengikuti arahan pelatih dengan disiplin. Latihan ada perkembangan dari pengenalan suhu cuaca dingin dan Indonesia panas, dan kami pindah ke Jepang. Persiapan buat Piala Asia di Februari cuaca juga dingin sama dengan di sini, ungkap Ikram. Ia juga menambahkan bahwa kekompakan tim semakin terasa dan taktikal yang diterapkan semakin matang. Pemain semua menjalani dengan serius dan lebih baik lagi ke depannya, tutupnya. Apa tanggapan Anda tentang persiapan matang Timnas Indonesia U20 ini? Apakah adaptasi cuaca dingin ini cukup untuk membawa Garuda Nusantara terbang tinggi di Piala Asia U20 edisi 2025? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar.